Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang pinaringan berkah. Alhamdulillahirobbilalamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Teman-teman, ketemu lagi di channel YouTube Ridwan Jogja yang membahas tentang strategik intelijen, kontra terorisme, dan permasalahan sosial budaya sehari-hari. Ini kita ketemu lagi di edisi akhir pekan. Nah, apa kabar teman-teman? Semoga semuanya dalam kondisi sehat walafiat. Alhamdulillah, vaksinasi berjalan dengan baik di beberapa kota di Indonesia. Kemarin Bapak Presiden Joko Widodo meninjau langsung, misalnya juga di Yogyakarta ya, para seniman di padepokannya Mas Budet di Gunung Sempu Yogyakarta divaksinasi, juga di Semarang para tokoh-tokoh agama juga divaksinasi. Ini menimbulkan harapan ya buat masyarakat Indonesia agar bisa menghadapi pandemi ini dengan lebih tangguh dan lebih optimis. Teman-teman, di edisi akhir pekan kali ini saya ingin mengupas satu pesan dari guru kami almarhum Bapak Supono Sugirman di buku beliau. Ini bukunya, Intelijen, Profesi Unik, Orang-orang Aneh. Kami akan mengupas tentang kepribadian seorang insan intelijen. Beliau menuliskan buku ini adalah buku pertama beliau dari beberapa buku beliau yang dipublikasikan untuk umum. Jadi teman-teman, ini bisa didapatkan di toko-toko buku ya, di toko buku online maupun toko buku biasa, dan bisa dibaca oleh siapapun. Jadi ini materi-materi umum yang bisa dipelajari oleh siapa saja, terutama yang punya minat dengan dunia intelijen. Nah, pada halaman 147 buku Pak Supono Sugirman ini, beliau menjelaskan tentang kriteria kepribadian seorang intelijen yang profesional. Saya kira ini layak juga kita sampaikan di video ini supaya teman-teman, terutama adik-adikku yang banyak sekali bertanya tentang bagaimana mendaftar di STIN, bagaimana berkarir sebagai agen intelijen, sudah bisa mulai mempersiapkan diri dari sekarang, terutama dari sisi kepribadian ya, karena kepribadian seorang insan intelijen ini berbeda sekali dengan profesi-profesi yang lainnya. Pada video saya yang sebelumnya, Bincang Tokoh, diskusi dengan Mbak Nuning, Ibu Dr. Susaning Tias Nevo Handayani Ketopati, beliau menyampaikan bahwa seorang intelijen itu harus mampu berpikir out of the box ya, berpikir berbeda dengan orang yang lain. Nah, di buku ini, buku Pak Supono Sugirman, beliau menjelaskan tentang kepribadian insan intelijen. Saya bacakan saja secara cepat, semoga nanti teman-teman bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari buku ini. Yang pertama, teman-teman, memiliki, jadi beliau menuliskan di sini ya, kriteria intelijen kriteria untuk menjadi seorang intelijen yang profesional. Beliau tulis di sini ada 10. Yang pertama adalah memiliki kemampuan memahami orang yang berada di sekitarnya, baik sikap, sifat maupun perilakunya. Jadi seorang insan intelijen itu peka terhadap lingkungan, terutama peka terhadap orang-orang di sekitarnya. Dia harus tahu, oh orang ini kepribadiannya begini, orang ini sifatnya begini. Itu harus tercamkan dalam dirinya. Bahkan dalam salah satu mata kuliah itu kita juga dilatih untuk membuat log ya, membuat log kepribadian orang, teman-teman di sekitar kita. Log itu buku catatan. Jadi misalnya teman kita namanya siapa, si E kepribadiannya ini, si Y kepribadiannya ini. Jadi dari buku log atau kamus itu bisa kita pelajari karakteristik dan sifat dan sikap mereka. Ini nomor 1. Kemudian yang kedua, Pak Pono menuliskan di sini, memiliki kemampuan bekerja sama dengan orang lain dalam kondisi sulit. Hal ini penting sebab tidak jarang ketika kondisi amat sulit, yang terjadi adalah saling menyalahkan atau saling menghindar. Nah, seorang insan intelijen kepribadiannya adalah berani bekerja sama dalam kondisi yang sulit. Gitu. Kalau dalam kondisi yang senang, wah wajar. Kalau kita hadir dalam kondisi yang senang,
itu semua orang gampang, tapi hadir bekerja sama dalam situasi sulit itu adalah seorang insan intelijen sejati, kepribadian seorang intelijen. Jadi teman-teman kalau kira-kira punya kepribadian ini bisa mengira-ngira ya, wah cocok nggak ya saya memilih karir sebagai profesi nanti menjadi seorang agen atau analis intelijen. Yang ketiga teman-teman, memiliki kemampuan membedakan dan memisahkan antara fakta dan fiksi atau antara fakta dengan opini untuk menghindari kerancuan dan kekeliruan dalam analisa. Nah, ini terutama dari teman-teman yang nanti akan mengambil spesialisasi analis ya. Analis itu harus benar-benar bisa membedakan antara fact and fiction gitu. Antara ini fakta, opini, hoax atau sebenarnya kebenaran itu harus bisa memiliki kemampuan membedakan itu. Oke, kemudian yang keempat, memiliki kemampuan menyeleksi masalah-masalah esensial dengan yang tidak esensial. Kemampuan ini amat diperlukan untuk menghindarkan insan intelijen terjebak dalam tumpukan fakta yang tidak relevan. Karena ibaratnya garbage in, garbage out. Nah, gini. Jadi di era big data seperti hari ini, informasi yang masuk ke kita itu banyak sekali. Nah, seorang insan intelijen itu harus bisa menyeleksi mana informasi ini yang penting, mana yang sebenarnya nggak terlalu penting. Karena kalau yang nggak terlalu penting itu ditampung, maka nanti yang dikeluarkan juga analisanya tidak terlalu penting. Gitu ya. Jadi harus bisa memilah, oh ini penting nih, esensial nih, esensial. Oh ini nggak esensial gitu. Karena ini big data. Kita setiap hari buka internet informasi ribuan, bahkan puluhan ribu. Kita buka WhatsApp grup puluhan ribu data masuk. Nah dari situ Pak Pono berpesan, seorang insan intelijen harus memiliki kemampuan menyeleksi masalah yang esensial. Kemudian yang kelima teman-teman, memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Sangat penting dimiliki oleh setiap insan intelijen, sebab dengan begitu apa yang ia ketahui akan menjadi banyak dan siapa tahu nanti akan bermanfaat. Nah, ini penting nomor 5. Curiosity atau memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Jadi seorang insan intelijen itu pribadinya harus selalu curious, ingin tahu. Kalau nggak bisa, belajar. Kalau belum kenal, kenali, pelajari gitu ya. Selalu tertarik dengan dinamika-dinamika yang terbaru. Gadget dia harus tahu. Gadget yang terbaru itu gimana sih operasionalisasinya gitu kan. Media sosial yang terbaru kita hari ini apa? Oh, Clubhouse misalnya. Gimana sih Clubhouse itu? Gimana sih karakternya pemakaian Clubhouse? Nah, ini curiosity. Pak Pono mensyaratkan nomor 5 adalah itu. Insan intelijen pribadinya harus punya ingin tahu yang sangat tinggi. Oke ya. Kemudian yang keenam, memiliki sejumlah keahlian, keterampilan termasuk kecerdikan. Ini diperlukan karena hal itu sangat mendukung pelaksanaan tugas operasional. Nah, ini keahlian, keterampilan dan cerdik. Nah, nanti tentu ada pendidikannya untuk melatih itu, tetapi sikap dasarnya harus penting, harus dimiliki. Mungkin teman-teman suka nonton MacGyver ya. Dulu kan ada serial lama itu MacGyver. Nah, seperti itu. Jadi cerdik memanfaatkan situasi, cerdik memanfaatkan barang-barang yang barangkali seolah-olah tidak berguna, tetapi bisa dimanfaatkan untuk kebaikan. Oke. Kemudian yang ke-7 teman-teman, memiliki kemampuan untuk memperhatikan berbagai hal yang detail, teliti, dan cermat. Nah ini penting ya, karena memiliki kemampuan ini bisa untuk bekal bermanfaat untuk analisa. Jadi kemampuan untuk memperhatikan berbagai hal dengan detail, teliti, cermat. Nah itu ya. Jadi kita nggak bisa misalnya kemarin Mbak Nuneng dalam video sebelumnya mencontohkan bunga mawar misalnya. Ada orang ditanya bunga mawar itu apa sih? Oh itu bunga mawar itu warnanya merah, ada durinya. Kemudian dia kalau kita pegang bisa melukai tangan. Nah itu di luar saja. Tapi kalau insan intelijen itu harus lebih dalam dari situ. Jadi harus detail, analisanya itu harus lebih detail. Bunga mawar misalnya bisa digunakan serbuk sarinya, bisa dimanfaatkan untuk ini dan seterusnya dan seterusnya. Itu nomor 7 teman-teman. Kepribadian nomor 7 adalah memiliki kemampuan untuk memperhatikan berbagai hal detail, teliti dan cermat.
Jadi salah satu latihan sederhananya misalnya ketika teman-teman sedang berada di sebuah restoran. Coba sekarang mulai berlatih ketika masuk ke sebuah restoran, teman-teman pesan, itu coba surrounding atau sekitar Anda itu Anda rasakan, kemudian Anda petakan dalam pikiran Anda. Oh, yang makan hari ini ada 5 orang, di sebelah sana ada sebuah keluarga dengan 2 anak kecil. Oh, di sudut sana ada yang memesan es teh manis sama mie ayam. Di sebelah sana ada yang marah-marah dengan kasir. Nah, itu. Jadi, pada saat Anda duduk, itu kemampuan untuk memperhatikan sekiranya dengan detail dan teliti dan cermat, itu perlu Anda latihkan. Kemudian yang ke-8 ya, nomor 8. Mampu mengekspresikan gagasan-gagasan secara jelas, singkat, dan menarik. Saya garis bawahi lagi ya. Mengekspresikan gagasan dengan jelas, singkat, dan menarik. Kenapa harus singkat? Karena seseorang yang memahami masalah itu bisa menjelaskan sesuatu dengan sangat-sangat sederhana. Sebaliknya, orang yang tidak paham sebuah permasalahan biasanya bulat ya, muter-muter, melingkar-lingkar, penjelasannya bertele-tele. Tetapi orang yang paham masalah itu biasanya singkat, ya, efektif, dan menarik. Nah, ini penting nanti terutama teman-teman yang akan bertugas sebagai analis, itu biasanya akan menyajikan produk intelijen berupa hasil analisa, dan user pengennya adalah singkat, ya kan? Singkat, jelas, tapi menarik gitu. Kemudian yang nomor 9, nah ini penting ya. Seorang insan intelijen harus mampu menjaga untuk tidak banyak bicara, terutama ketika sedang menggali informasi. Wah, ini satu skill yang luar biasa adalah skill mendengar. Jadi seorang insan intelijen itu harus lebih banyak mendengar. Nah, ini bisa teman-teman latihkan ya. Bisa teman-teman latihkan misalnya ketika teman-teman sedang naik taksi misalnya, atau sedang naik kendaraan umum. Misalnya sopirnya bertanya, dari mana Pak, dari mana Mbak, dari mana Mas. Nah, Anda bisa nggak mengubah pembicaraan dari sopirnya yang bertanya ke Anda bisa ubah Anda yang kemudian menggali informasi dari si sopir. Jadi Anda bisa tahu sopir itu berapa lama sudah mengendarai taksi, anaknya berapa, tinggal di mana. Jadi dalam perjalanan 30 menit, data si sopir Anda bisa korek nggak? Nah, itu kalau Anda bisa, berarti Anda berbakat untuk menjadi insan intelijen profesional. Kemudian yang terakhir teman-teman, yang nomor 10, kalau tadi mampu menjaga tidak banyak bicara, yang nomor 10 adalah mampu mendengar dengan baik, menyimak dan mempelajari. Nah, kemampuan untuk menyimak dan mempelajari ini juga penting. Jadi seorang yang tidak banyak bicara, tapi banyak mendengar. Jadi ini kepribadian yang dirangkum oleh guru kami, almarhum Pak Supono Sukirman, di buku Intelijen Profesi Unik Orang-Orang Aneh. Nih bukunya ini. Teman-teman bisa cari ya, dan bisa pelajari. Ada banyak sekali ilmu intelijen di sini. Kapan-kapan kita akan perdalam lagi satu persatu berbagai topik yang ada di dalam buku ini maupun buku-buku lainnya. Saya kira itu saja teman-teman, video singkat kita menemani akhir pekan Anda. Dan sekali lagi saya berpesan, ini masih era pandemi. Semoga teman-teman tetap bisa menjaga kesehatan, menjaga jarak, memakai masker, menjaga imunitas tubuh. Dan bagi yang punya kesempatan divaksin, segera divaksin. Dan bersyukurlah karena insya Allah vaksin ini akan segera merata di seluruh Indonesia dan kita bisa sama-sama menghadapi pandemi corona dengan lebih baik. Matur nuwun sudah menyimak video ini. Salam terbaik untuk orang-orang yang Anda sayangi dan salam intelijen.